Husnuzon Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan, disehatkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalani aktivitas yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati, kami muliakan sahabat kami Pak Dirjen Badilum Badan Peradilan Umum yang saya selalu berusaha mengambil keteladanan dari beliau ini, energi positifnya, ramah dan senyumnya, dan semangat untuk menunaikan tugas secara komprehensif bahkan pada titik-titik yang mungkin kurang terjangkau, yaitu titik spiritual. Karena biasanya pekerjaan yang diamanahkan di tingkat birokratis seperti ini, energi yang lebih banyak keluar itu perhatiannya pada tingkat fisikal dan intelektual. Nah, ini beliau mengimplementasikan pada titik terdalam sampai titik spiritual sebagai amanah selain di Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, juga pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini saya perhatikan satu-satunya di antara pejabat di tingkat pengadilan tinggi yang bahkan memperhatikan ke titik spiritual hingga berwujud bukan hanya pengelompokan pembelajaran keagamaan, tapi juga menghidupkan pembangunan khususnya bagi masyarakat Islam di tingkat masjid dan musola. Semoga Allah memberikan pahala yang mengalir dan memberikan keteladanan terbaik untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar Badilum di Mahkamah Agung Republik Indonesia, seluruh pimpinan, wakil pimpinan dari pengadilan tinggi, baik yang disebutkan ataupun mungkin juga tersambung saat ini dengan kita semua, para pejabat eselon 2, 3, dan 4, dan seluruhnya tanpa kecuali yang hybrid pada hari ini. Halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Yang praktek implementatifnya di dunia itu cuma dipraktekkan di satu negeri. Dan kita harus bangga dengan itu. Saya baru pulang dari Arab, Bu, Pak. Saya tunggu-tunggu dari sejak awal datang sampai akhir pulang, nggak ada halal bihalal itu. Hampir semua negara Arab. Eropa jarang ditemukan. Sekalipun ada yang menginisiasi orang Indonesia. Di Amerika, Asia sampai Pasifik juga inisiatornya orang kita. Tapi yang luar biasa, ternyata kalimat yang dirajut dengan makna yang singkat dan padat ini, itu implementasi tertinggi yang didapatkan dari nilai Quran sebagai perwujudan salah satu indikator keberhasilan penunaian puasa Ramadan. Dan ini jadi kebanggaan bagi kita, karena ulama-ulama kita itu, sekalipun terlihat sederhana, ternyata level pemikirannya global dan dalam, Mbak. Kemarin saya diundang khusus di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, berdialog untuk menyiapkan kadar-kadar ulama level global. Dan itu ada kajian-kajian di pelataran-pelataran dan dalam masjid yang sesungguhnya salah satu pengisi terbaiknya di era-era dulu itu orang tua kita. Ada dari Padang Syekh Yasin Al-Padangi, ada dari Banten Syekh Nawawi Al-Bantani, ada dari Palembang Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ada yang dari Betawi, banyak. Nah, saya berharap insya Allah materi yang kita akan urai ini pun sesungguhnya kita ingin berikan pesan bagian dari titik kejeniusan orang tua kita yang selain menjelaskan indikator keberhasilan Ramadan juga bisa merakit nilai-nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu, orang Arab itu
Kalau ingin menggambarkan ada sesuatu benang kusut yang akan diurai kembali. Jadi ada tali atau benang yang kusut, kalau ibu merajut benangnya kadang kusut ya, ingin diurai lagi pelan-pelan sampai lurus kembali, maka mereka mengatakan hillul ahbal. Benangnya, talinya telah lurus kembali. Nah, keadaannya, sifatnya yang tidak kusut lagi, tapi dia lurus, tak punya persoalan dan mudah untuk digunakan merajut lagi, maka sifatnya disebut dengan halal namanya. Kalau ada persoalan dan persoalan itu ingin diurai sehingga lurus kembali, tidak ada masalah lagi, mudah merajut interaksi, mudah merajut persahabatan, mudah menjalani aktivitas, maka orang Arab mengatakan hillul mushkilah fahlal. Masalahnya telah diurai, benang kusutnya telah sirna, maka hilang persoalan, yang muncul itu yang enak-enak saja. Bicara enak. Kalau sedang ada masalah jangankan bicara kan Pak ya. Melihat dari jauh sudah pindah jalan ya Bu. Ya kan? Di rumah tangga juga begitu. Ibu bapak punya masalah, suami istri walaupun tidur di kamar yang sama, tapi arahnya bisa berbeda kan ya? Ya, maka kalau itu sudah diurai, maka dalam bahasa Arab disebut dengan halal namanya. Lawannya apa? Haram. Nah, haram itu asalnya menunjukkan ada sesuatu yang salah, ada persoalan. Karena itu kenapa muncul hukum haram? Asalnya untuk menjaga kita supaya tidak masuk pada persoalan-persoalan yang menjadikan kita rumit beraktivitas. Karena itulah akar kata haram terambil dari kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi filosofi turunnya hukum haram itu untuk menjaga keadaan diri kita supaya tetap tampil terhormat, tak larut dalam persoalan. Sebab ketika hukum haram diturunkan menjaga kita tampil terhormat, dan sengaja orang melakukan persoalan itu, maka turunlah kehormatan dia di mata Allah, rendah dalam pandangan manusia. Contoh, kenapa korupsi itu hukumnya haram? Diharamkan oleh Tuhan, oleh Allah, pada hakikatnya filosofinya untuk menjaga kehormatan hamba supaya tidak rendah statusnya. Sebab kalau dilakukan itu, maka dia sedang merendahkan kehormatannya, sedangkan Allah tidak menginginkan hambanya rendah. Kita itu dicipta satu-satunya makhluk yang tercipta langsung statementnya dalam keadaan terhormat. Quran surah 17, bila yang muslim dibuka di ayat ke-70. Kalau tadi kan Ali Imran ayat 133 sampai 136 ya. Nah, ini Quran surah 17 Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Dan saat aku ciptakan anak cucu Adam itu, manusia, kata Allah, aku ciptakan dengan sempurna dan mulia. Jadi fisiknya pun sempurna. Sesuai dengan kemaslahatan. Kenapa dibuat hidungnya tampilnya begini, matanya warnanya ada yang berbeda, tangannya secara DNA, RNA-nya bisa sama-sama, terlihat sama tapi berbeda petunjuknya. Itu desain sempurna kata Allah, selain untuk mengidentifikasi kemanusiaannya, juga memberikan maslahat sesuai dengan jalan hidupnya. Lalu dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah karena tampilnya dicipta sempurna, keadaannya terhormat, maka Allah tidak ingin manusia yang terhormat ini jatuh terjerembab dalam kehinaan dan kerendahan. Maka turunlah hukum haram untuk menjaganya. Contoh, lisan kenapa diharamkan berdusta? Gak boleh mencela, gak boleh bikin hoax. Ada ayatnya Pak. Ya, Allah berfirman Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang yang merasa yakin dengan Tuhan dan dia merasa yakin akan pulang, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Kenapa dilarang mencela? Kenapa dilarang berselisih? Karena ketika seseorang mencela, keluar kata-kata kotor, itu saat bersamaan rendah kehormatannya. Kalau nggak percaya silakan. Pak Dirjen sambutan, keluar kata-kata celaan dan kotor misalnya. Itu saat bersamaan, penilaian orang-orang yang mendengar itu terhadap orang yang sedang bicara pasti rendah. Itulah sebab apa? Haram.
lawannya halal. Jadi ketika halal disambung dengan huruf konjungsi ba, ketemu lagi dengan halal menjadi halal bi halal. Kalimat ini ingin memberikan kesan kepada kita selepas Ramadan, maka segala persoalan-persoalan, terutama hal-hal yang terlarang yang disematkan pada diri kita itu bisa tuntas selesai, masalahnya bisa diurai, ujung kepala sampai ujung kaki bisa menjadi baik, sehingga bi dengan siapapun orang lain kita berinteraksi halal, semuanya nyaman. Dengan teman nyaman, di pekerjaan nyaman, di rumah tangga baik, dan semua terurai dengan kebahagiaan. Itu konsep dasarnya. Nah sekarang kita tarik sedikit Bapak Ibu, mohon izin dengan bahasan yang singkat. Di Quran itu ada 3 ayat yang menguatkan konsep halal bihalal, sifatnya universal dan nilainya dahsyat. Saya beri contoh begini, 1. Kata halal pertama di dalam Quran itu dimaktubkan di ayat ke-168 di surah Al-Baqarah. Surah kedua yang ayatnya paling panjang, paling banyak dalam Quran. Allah berfirman, tolong highlight kata ini. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya memanggil objek dengan semua jarak. Seakan memberikan kesan begini, saking pentingnya kata halal ini, saking inginnya Allah semua hamba tidak punya persoalan dalam hidup, itu dipanggil semuanya tanpa batas. Jadi kalau ada panggilan dalam bahasa Arab, ya, itu artinya memanggil semua tanpa sekat, tanpa batas, tanpa ada perbedaan. Anda yang eselon 4, 3, 2, jabatan apapun, berlaku hukum ini ke semuanya. Saking rahmannya, sayangnya Tuhan kepada makhluknya, Allah mengizinkan, hei semua tanpa batas. Aku ingin kalian semua hidup nyaman, bahagia, dan jauh dari persoalan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menekankan, haknya berfungsi mengingatkan. Jadi kalau kita tarik ke makna halal di sini, seakan-akan Tuhan ingin mengatakan, aku ingatkan ya, aku tegaskan ya, berkehidupan yang nyaman itu, yang bahagia itu, dengan mengurai berbagai macam persoalan, itu diantara yang paling penting yang bisa mewujudkan kebahagiaan saat menjalani kehidupan. Ayyuhan. 3, ini objeknya. An-nas. Jadi ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan. Bapak Ibu masih ingat yang muslim waktu kita mau puasa itu, saat puasa Ramadan, ayatnya berbunyinya apa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat baik-baik. Ketika sedang puasa, itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi setelah puasa, kita halal lebih halal, ayatnya berubah menjadi ya ayyuhan. Jika ayatnya dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka yang diminta menjalani itu hanya orang yang sudah menyatakan beriman saja. Orang Islam. Dan untuk berislam pun tidak dipaksa, ya, lakum dinukum waliyadin. Itulah indahnya Islam. Jadi ketika menunaikan puasa, Allah wajibkan untuk orang Islam, silahkan tunaikan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Tapi ketika berhasil menunaikan puasanya, Allah menginginkan value, nilai-nilai dari pendidikan Ramadan itu jangan hanya ditebarkan pada orang Islam saja, yang beriman saja, tapi berikan semua itu pada semua manusia yang berinteraksi dengan kita. Karena itu dipanggil panggilannya dengan ya ayyuhan nas. Jadi saya tanya Pak Dirjen, Pak ini yang ikut acara halal bihalal muslim saja atau juga ada yang non muslim? Kata beliau, ikut ustadznya non muslim juga. Bagus Pak. Memang praktek pertama di Quran kalau mengadakan halal bihalal jangan batasi untuk yang muslim saja. Karena boleh jadi interaksi kita yang mengundang kesalahan selama hidup bukan hanya dengan yang muslim saja.
Di kantor ini kan ada yang muslim, ada yang non-muslim. Berapa kali kita bertutur yang mungkin tutur kita tidak tepat dengan kawan kita. Berapa kali berinteraksi yang mungkin tidak tepat dalam berinteraksi. Berjanji yang mungkin terlambat. Ada sesuatu yang mungkin tidak layak untuk dilakukan. Maka indahnya Islam, ketika Anda dilatih dalam Ramadan, latihannya mengikat secara personal, tapi hasil latihan itu yang membawa spirit kebaikan. Kata Allah, praktekkan di lintas keimanan sehingga semua orang bisa menikmati hasil dari pendidikan Ramadan itu. Apa saja hasilnya? Kita batasi. 1. Semua manusia, khususnya alumni-alumni Ramadan, praktekkan hasil puasamu dalam interaksi kehidupan secara menyeluruh. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di kalimat halal pertama kali dalam Al-Quran yang terkait dengan nas. 1, kata Allah, praktekkan spirit pendidikan Ramadan ketika tuntas Ramadan dalam aktivitas hidupmu yang bergaul dengan manusia banyak, khususnya yang pertama dalam konteks pekerjaan. Kulu di situ mengambil sistem Synecdoche Pas Prototo. Jadi ada Synecdoche Pas Prototo, ada Synecdoche Totem Pro Parte. Sebagian mewakili keseluruhan, keseluruhan mewakili sebagian. Ibu kalau ditanya mau bekerja, mau kemana Bu? Jawabannya kan mencari sesuap nasi ya. Padahal yang disuap banyak ya. Ada 1 rice cooker gitu ya. Ada 1 piring dan sebagainya. Tapi kita katakan mencari sesuap nasi. Intinya menunjukkan apa? Pekerjaan. Mohon izin, maaf. Yang paling indah, kenapa yang mengadakan halal bihalal kadang-kadang paling banyak di kita institusi-institusi pekerjaan. Sekarang pengadilan, ya kan? Nanti ada kepolisian, di militer, di kementerian. Kenapa? Karena secara fitrah, kalimat halal pertama itu memang direkatkannya ke situ. Di aspek-aspek pekerjaan formal. Kata Allah, coba lihat, Anda selama sebelum Ramadan itu, boleh jadi dalam menunaikan tugas-tugas pekerjaan itu, ada amanah pekerjaan yang kurang optimal, yang tidak sama seperti diajarkan dalam spirit Ramadan. Bukankah dalam Ramadan kita diatur disiplin? Maaf Pak, Ibu yang puasa kemarin, kalau sahur berhentinya kapan? Awas lewat loh, ya? Sebelum adzan subuh ya. Jadi pas Allahu Akbar, adzan subuh, masih boleh makan tidak? Tidak. Masih boleh minum? Tidak. Baik. Kapan kita puasanya itu selesai? Dari mulai fajar, kapan ditahan? Kapan bukanya? Maghrib kan? Ada nggak yang bukanya Isya? Ada, Masya Allah. Ada yang sahurnya duha? Tidak ya? Baik, jadi sahurnya subuh, sebelum subuh selesai, tahan subuh, berhentinya kapan bukanya? Maghrib. Saya tanya, selama sebulan puasa itu berubah nggak ritmenya? Tidak kan? Kita tahu kapan tarawihnya, kapan dimulai puasanya, kapan bukanya. Bukankah itu disiplin? Izin Pak Dirjen, masuk kantor jam berapa? Jam 8. Pulang kantor jam berapa? 4:30. Baik, jam 5. Ada nggak yang masuk kantornya jam 9? Ada yang nggak pulang sebelum waktunya? Oke, baik. Jadi kenapa spirit halal bihalal dimasukkan pertama? Orang yang berlatih Ramadannya sempurna, maka nilai-nilai etis yang value-nya dilatih saat Ramadan, pertama kedisiplinan dia praktekkan dalam dunia pekerjaannya. Itulah sebabnya kenapa banyaknya halal bihalal itu di dunia institusi pekerjaan. Itu fitrah Bu. Padahal yang mengadakan halal bihalal belum tentu hafal ayatnya. Ya. Dan biasanya ada jamuannya ya Pak ya, Bu ya. Makanya ayatnya mengatakan kulu, ada makanannya tuh. Nanti lepas ini ada snacknya nggak tuh? Ada makanan ya. Kalau nggak ada makanan boleh protes tuh. Ya. Pak Dirjen kan ayatnya ada makanan ya, kenapa nggak ada hidangannya gitu ya? Jadi spirit pertama, kenapa dibawa ke dunia kerja formal, institusi dan seterusnya, ingin memberikan kesan bahwa jangan sampai saat berpuasa kita berusaha menata diri dengan baik, disiplin, jujur kepada Tuhan. Kontrolnya kan kita dengan Allah kan?
Ya, Bapak bisa saja di depan orang mengatakan puasa. Pergi ke belakang, kumur-kumur pakai sirup kan? Bisa jadi ya. Tapi kan kita jaga hubungan itu sehingga terikat marwah kita antara kita dengan Allah. Itu kita bawa. Coba dicek, maaf, berapa kali dalam pekerjaan ada yang kurang amanah? Berapa kali dalam pekerjaan ada yang tidak tepat dalam menunaikan tugas? Orang yang lulus Ramadan, maka spirit nilai kebaikan Ramadan akan ia bawa di hari pertama dia selesai Ramadan, di hari pertama dia bertugas melayani nilai-nilai kemanusiaan yang diniatkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. 2, saya agak cepat. Pindah ayatnya ke Quran, surah ke-49 ayat 13. Maaf Wan Izid. Ya ayyuhan nasu, dengan kalimat yang sama. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kalau di Al-Baqarah tadi nggak disebut laki-lakinya, nggak disebut perempuannya. Yang penting ada peserta halal bihalal, diingatkan oleh Quran. Mohon maaf, coba cek spirit Ramadannya untuk diterapkan pada nilai-nilai aktivitas pekerjaan. Yang di Al-Hujurat ayat 13 lengkap didetilkan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dengan keagunganku aku ciptakan lelaki dan perempuan. Pertama nas, kedua lelaki dan perempuan, bapak dan ibu. Kalau kita tarik ke ayat halal bihalal yang menggunakan kata nas dan dirinci pesertanya, seakan izin Pak, jangan batasi untuk laki-laki saja, jangan batasi untuk ibu-ibu saja. Silahkan di momentum itu semua berkumpul sehingga mendapatkan pencerahan yang merata dan komprehensif. Hadirkan lelaki, hadirkan perempuan, siapapun yang bertugas sehingga semua mendapatkan dan merasakan spirit kebaikan Ramadan bersama. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Boleh jadi ini indah Pak, saya tidak mengait-ngaitkan ilmu otak-atik Pak ya. Jadi bukan berarti momennya begini saya cari ayat yang sesuai, bukan, karena fitrahnya begitu. Boleh jadi kata Allah, tugas dan tinggalnya gak di satu tempat. Syu'ub itu jamak dari kata sya'bun, komunitas yang menempat yang berbeda-beda tempatnya. Ini kan tugasnya gak sama ya. Ada PTA, ini ada Waka PT di Jakarta. Mungkin yang lainnya beda-beda tempat. Ini hybrid. 416 pengadilan se-Indonesia menyaksikan ini. Itu show. Jadi kalau bikin momen yang manfaatnya universal, luas, bisa dirasakan bersama, kata Quran jangan batasi secara eksklusif untuk golongan tertentu saja. Walaupun tempatnya beda, buka fasilitas sehingga terkoneksi, nanti semua bersambung satu dengan yang lainnya. Wa qabail, bahkan kadang-kadang sukunya pun bisa nggak sama. Ini ada yang dari Sumatera, sukunya bisa beda-beda. Nasution, Lubis, paling banyak di Sunda sukunya ya. Ya, kaki itu suku semua dari Sunda tuh. Ya. Baik. Nah, yang indah apa Pak? Jangan biarkan, maaf ini dengan kata-kata ini mohon izin sekali, kalimatnya dalam. Jangan biarkan halal bihalal itu jadi momen kumpul, duduk, ngobrol, makan dan pulang. Kalau Anda sudah bisa mengumpulkan banyak seperti itu dari berbagai macam divisi, tempat dan sebagainya, lita'arafu. Rajut kembali ta'aruf. Saling menguatkan, konsolidasi, saling mengenal. Boleh jadi yang tugas di tempat A, tempat B, walaupun sama-sama di pengadilan, belum tentu. Maka kata Allah, lita'arafu. Ini bab ta'aruf sayangnya dibawanya ke pernikahan saja tuh. Ya? Tak kenal sama kata ta'aruf, bukan tak sayang ya. Ya, karena kenal itu nggak harus selalu sayang gitu ya. Ibu kenal suami tetangga kan nggak harus sayang Bu. Ya. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf tuh asalnya dari kata urfun, dari ta'aruf ya ta'aruf asalnya urfun. Urfun itu asalnya kebiasaan yang baik, yang tinggi. Jadi kalau orang punya kebiasaan baik, itu akan mengangkat dirinya dalam posisi tinggi. Anda orang jujur, Anda akan terangkat. Anda orang disiplin, Anda terangkat. Anda berilmu yang baik, dipraktekkan dalam hidup, itu disebut dengan ma'ruf, terangkat. Semakin Anda tinggi nilainya, semakin terangkat kehormatan Anda. Kalau Anda ingin berbagi dan mengenalkan sifat-sifat kebaikan itu sehingga menular pada yang lain, gimana tipsnya Pak supaya bisa disiplin?
Bapak kayaknya luar biasa tuh, bisa datang sebelum kantor dibuka gitu kan. Gimana Bu tipsnya menyelesaikan persoalan yang rumit ini tapi berhasil dengan elegan dalam waktu yang singkat. Nah, pertemuan itu kalau digabungkan, satu share saling mengisi, memunculkan nilai-nilai kebaikan. Itu kalau disambungkan bahasa Arab singkatnya ta'aruf. Yang kurang diperbaiki, yang baik ditebarkan. Kenapa sebelum menikah ada ta'aruf? Supaya kenalan agar tidak kaget setelah berumah tangga. Itu terbuka sifatnya. Jangan kaget ya, abang yang kalaupun kelihatan tegap, ganteng begini, abang punya kelemahan. Begini. Sehingga ketika setelah berumah tangga, engkau tidak kecewa. Bikin status di Instagram nggak nyangka ya, padahal nyangka. Nah, makanya di awal apa? Ta'aruf. Dulu Bu Pak, kita punya tradisi yang hebat tuh. Jadi kalau dulu sebelum menikah, di kita di Nusantara, jadi Indonesia, itu 40 hari sebelum menikah, yang calon suami itu nanti datang ke tempat yang istrinya, dia bikin puisi syair tuh. Nanti dijawab oleh calon mertuanya. Kalau sepakat kemudian mereka akan terjalin pernikahan dengan anaknya, maka dengan kesepakatan itu, mohon izin, itu anaknya nanti ditandai yang perempuan dengan daun pacar. Maka dikenallah dengan dipacari. Selama 40 hari yang perempuan dididik oleh ibunya dengan nilai-nilai rumah tangga supaya jadi istri yang baik, yang suami bersiap mematangkan pencarian nafkah. Fase menunggu 40 hari itu disebut dengan pacaran namanya. Jadi yang perempuannya dikasih daun pacar, dipacari. Bukan seperti yang anak-anak sekarang naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan. Nah, itu bahasa Arabnya ta'aruf. Nah, jadi pertemuan kita kali ini, izin Pak Dirjen, ini sudah bagus nih. Silit hidangannya dari belakang sudah luar biasa tuh. Roundtable-nya sudah banyak. Tapi jangan jadikan cuma datang, kumpul, ngobrol, tertawa, makan, pulang. Itu bukan halal bihalal. Ingat ada ba Pak di situ. Ada ba. Kalau cuma halal-halalan boleh. Tapi kalau pakai ba, bi halal, bi-nya ada 14 mana dalam bahasa Arab. Ada 14 arti ba itu. Ilsaq, sesuatu yang rekat. Yang punya masalah dipertemukan, ketemu, salaman, rekat lagi. Musahabah, menjalin persahabatan. Yang belum pernah kenal, ketemu bareng-bareng jadi sahabat, erat, saling mengisi, saling curhat, saling memberikan solusi. Itu dita'aruf. Maaf, izin saya teruskan ayatnya. Kita ada satu ayat terakhir. Inna akramakum indallahi atqakum. Cara menjalin ta'aruf itu yang terbaik kata Allah adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai takwa yang bisa kita optimalkan. Bukankah saat Ramadan kita berlatih puasa untuk meningkatkan takwa? Coba baca lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takwa itu bukan dipakai saat Ramadan saja. Tapi gunakan jubah itu pasca Ramadan. Saat kita praktekkan dalam halal bihalal, ini pembukanya ini. Nah, secara singkat apa itu takwa? Takwa itu disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Dan saya ingin khususkan kata takwa yang terkait dengan tugas hakim saja di kesempatan pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu, dari 240 ini, itu dibagi dua bagian. Ada yang dimensinya dimensi spiritual, hablum minallah, bu'da rabbani, hubungan dengan Tuhan. Maaf, izin sebesar-besarnya, yang muslim bukankah saat Ramadan hubungan spiritual kita dengan Allah banyak dilatih? Sholatnya meningkat kan dengan tarawih, baca Qurannya makin banyak. Apa sih manfaat kita meningkatkan takwa dalam konteks membangun hubungan baik dengan Tuhan itu? Perhatikan jawabannya di Quran surah 65 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha, siapa yang mencoba membangun hubungan baik dengan Tuhan yang maha segalanya itu, yaj'al lahu makhraja, punya masalah sesulit apapun, Allah akan bimbing ia untuk menyelesaikan persoalannya. Tugas Anda itu tidak mudah. Anda adalah wakil Tuhan di muka bumi yang menghisap orang lain dan akan dihisap saat hari kiamat. Dan menyelesaikan persoalan itu tidak mudah. Di hadis disebutkan 3 orang hakim, 2 ke neraka, 1 ke surga.
Siapa di antara yang dua itu? Orang yang memang punya kapasitas mengadili, tapi dia menggunakan kemampuannya untuk mengadili dengan cara yang tidak benar, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip nilai-nilai kebertakwaan. Satu. Yang kedua, orang yang tidak punya atau belum punya kapasitas dipaksakan mengadili perkara yang bukan kemampuannya, sehingga keluar keputusan yang tidak berkeadilan. Dan itu dipertahankan. Maka jadilah yang pertama, hakim beretika yang punya kapasitas mengadili dan dia mengeluarkan putusan berkeadilan. Maka turunlah Quran surah keempat ayat 58 yang tadi dibacakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Perhatikan ayatnya khusus untuk hakim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Kata Allah, ingatlah para hakim di ayat spesifik. Ketika engkau mengadili satu perkara, aku mendengar apa yang engkau ucapkan, aku mengawasi apa yang engkau lakukan. Maka bagaimana saat kita mengadili merasakan pengawasan Allah itu? Itu akan memunculkan suasana tertentu yang tinggi yang menjaga moral kita mengarah pada tempat yang benar. Nah, latihan membangun konektivitas kita dengan Tuhan itu kita yang maksimalkan saat Ramadan. Maka pasca Ramadan itu yang kita terapkan. Jadi kalau semua hakim ketika mengadili merasa diawasi oleh Tuhan, didengar, dilihat, diawasi, maka potensi menghasilkan putusan itu akan mengarah pada nilai-nilai kebaikan yang sempurna sesuai dengan kadar ikhtiarnya. Mohon izin dengan kalimat ini. Saya sering katakan pada teman-teman di jabatan manapun, bayangkan ketika Anda merasakan akan melanggar etis dan tugas seketika diwafatkan oleh Tuhan. Maka itu hazard yang paling tinggi untuk menjaga kita dalam konteks kebaikan yang sempurna. Maka mohon izin Pak, Ibu, sebagai muslim kita, yang non-muslim barangkali punya caranya tersendiri. Dalam setiap pekerjaan jangan tinggalkan Allah. Makanya kita punya ibadah yang dikoneksikan dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang terkoneksi, yang sulit dilepaskan, itu disebut dengan silah namanya. Silaturahim. Kalau dilatih dalam praktek ibadah, berubah namanya menjadi sholat. Di sholat itu, kenapa disebut sholat? Karena saat kita sholat, kita berlatih mengoneksikan diri kita dengan Tuhan. Supaya dapat bimbingan. Ya. Dan semua nabi, rasul, itu yang bertugas di bumi, semua sholat Pak. Ya. Nabi itu kan tugasnya pengadil juga. Jadi nabi itu contoh ideal bagi para hakim. Karena beliau menghakimi kan. Ya. Turun surah, di surah An-Nisa sampai dengan di Ali Imran sebelumnya. Ya. Kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan perkara. Memutuskan itu kan memberikan hukum. Dan mengadili perkara. Bagaimana seorang Nabi Rasul dipandang layak oleh Tuhan mengadili dengan benar ketika ia punya konektivitas dengan Tuhan. Karena itu semua Nabi dan Rasul yang dicantumkan dalam Quran diberikan informasi mereka pun sholat. Bapak Ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat 14. Ya wa aqimis sholata lidzikri. Nabi Isa, Yesus, Mesias, ya, itu sholat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31. Wa ausani bis shalah, dan Tuhan mewasiatkan aku supaya membangun koneksi dengannya, salat. Nabi Zakaria saat minta keturunan yang kata manusia itu mustahil, lalu beliau mengarah kepada Tuhan yang tidak punya batas dalam pemberian. Mintanya saat salat. Kalau di keluarga ada yang belum diberikan anugerah keturunan, sedang berikhtiar, pakai surat ini, surah 3 ayat 38 sampai 39. Saya ajarkan pada murid yang di Australia, alhamdulillah dikabulkan. Mintanya saat sholat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi Muhammad ke-29. Itu bahkan minta semua keluarganya punya hubungan baik dengan Tuhan, sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Muhammad apa lagi? Satu rakaatnya, pernah ada orang ikut di belakangnya, pengen tahu bagaimana sholatnya Nabi. Sudah dikasih tahu sama Sayyidah Aisyah. Jangan tanya panjang dan bacaannya, gak terlukiskan, penasaran. Ikut sholat di belakang, Al-Bukhari nomor hadis 2010, ternyata dikira akan ruku, Al-Baqarah bacanya, 286 ayat. Selesai dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Selesai dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman, baru ruku. Nabi Muhammad. Besoknya semua orang ini gak ikutan lagi. Ya.
lebih senang main kulhu. Ada yang riwayat kulhu itu ada Pak, ada sanadnya itu. Ada sanadnya. Ya, silahkan Baqarahan, Anisaan, kulhuan gak ada masalah. Kan wajah orang-orang sholat beda-beda kan. Ada yang wajahnya ikhlas banget saat sholat ya. Itu bacanya surat Al-Ikhlas. Ya. Ada yang serius, Al-Baqarah, Yasin. Bangun konektivitas. Anda kalau mau urutkan dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabid, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam. Semua sholat. Coba ulangi. Nah, kalau Bapak Ibu mampu lakukan, mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi ingin memberikan pesan khusus bagi tugas Bapak Ibu yang tidak mudah. Kalau bisa konsisten bagi yang muslim tahajud bangun malam. Walaupun cuma 2 rakaat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Walaupun cuma 2 rakaat. Tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah. Kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi. Kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjad nafilatan. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakan. Pak Badilum, Pak Dirjen, Dirjen Badilum, Pak Dirjen izin. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan. Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkan? Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik dan orang semua hormat. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Ingat Pak ya, jangan dikira kalau Bapak Ibu naik ke atas, itu bukan hanya masalah yang diadili saja. Berbagai hal akan datang. Peluang, bagaimana mengurangi putusan, bagaimana mengurangi hukuman, tawaran-tawaran materi, gratifikasi dalam bentuk seksual dan sebagainya. Itu sudah ada itu, fitrah sejak dulu. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hamba-Ku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapa. Jadi mohon izin, pertemuan kita halal lebih halal sekaligus menguatkan nilai ketakwaan kita secara spiritual. Yang terakhir saya tutup, ada ketakwaan sosial. Hubungan dengan kita semua. Hubungan dengan kita sesama. Itulah yang kita beri nama silaturahim. Maka pindah ayatnya ke ayat pertama di surah yang keempat. Dengan kalimat nas, pembukanya sama. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia. Tuh, balik lagi. Mau laki-laki, perempuan, bapak ibu dari manapun. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tegaskan lagi, tingkatkan takwamu kepada Rabb. Takwanya apa di sini? Kalau yang tadi spiritual, yang ini beda. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Yang telah mencipta engkau dari bapa yang sama, dari satu ibu yang sama. Maksudnya apa? Kalaupun kita beda keyakinan, membangun hubungan baik dengan sosial, setidaknya samakan di satu persepsi berasal dari bapa yang sama, Adam alaihissalam. Jadi kalau nggak sepakat di nilai-nilai keyakinan spiritual, sepakatlah di nilai kemanusiaan yang sama. Karena itu jangan batasi pergaulan sosial kita hanya dengan yang muslim saja. Kalau pengajian silahkan yang muslim, yang lain punya acara lain. Tapi kalau nilainya sama-sama yang sifatnya sosial, bakti sosial, kegiatan umum, libatkan semua sehingga merasakan kenikmatan yang sama. Minimal kita sepakat dari satu bapak yang sama. Janganlah dia kafir, nggak boleh. Ya? Dia nggak sama keyakinannya, nggak boleh. Tempatkan dalam satu hal yang sama. Bukankah Quran begitu bijak? Bukankah Quran begitu indah? Ketika menempatkan pada nilai spiritual, eksklusif. Ketika nilai-nilai itu sosial, bukan.
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Setelah itu lahirlah keturunan-keturunan penyebar, lelaki perempuan. Dalam pergaulan itu boleh jadi ada khilaf yang membuat pergaulan dan hubungan menjadi kusut. Maka turunlah kelengkapan ayat ini. Wattaqullah, hei yang muslim, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai di dunia rajin sholat, tapi punya masalah dengan teman-temanmu sehingga engkau sulit untuk dihisab di hari kiamat. Hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Maaf, ada orang yang disebut Nabi bangkrut di hari kiamat. Izin, ini masih ada waktu. Sampai jam berapa kita? Oh, silahkan sampai jam 12. Saya 11:04 pulang ya. Saya mau ke Banten. Ya, izin sebentar, maaf. Jadi ada sedang begini, Nabi sedang duduk-duduk nih dengan sahabat. Beliau tanya, "Atadruna al-muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut?" Satu sahabat jawab, "Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang sudah tidak punya aset sedikit pun, tidak punya uang 1 sen. Teori ekonominya pas, benar secara ekonomi. Perhatikan jawaban Nabi. Maaf, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tolong highlight ini. Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di akhirat dari kalangan yang mengaku umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, tapi ada yang mengatakan umatnya Nabi Muhammad. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia datang di hari kiamat dengan pahala rajin sholat. Jadi sholatnya rajin. Tahajud, dia sholat sunnah duha dan sebagainya. Wasyamin, rajin puasa sunnah. Hati-hati Pak Adeng nih, sedang puasa sunnah nih. Rajin puasa, bukan Ramadan saja, puasa sunnah, puasa. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Syawal. Wa zakatin, gak telat zakat. Bahkan disiapkan sebelum waktunya. Kemudian dia sholat, dia puasa, zakat, mungkin juga haji dan umrah. Cuma sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi lisannya gatal cela orang. Senang mencela. Ya, mencela itu sekarang lisan turun ke tangan. Turun ke tangan. Ada ayatnya, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sekarang itu ayat Yasin itu berlaku. Kadang orang mencela lisannya diam tapi tangannya itu komen. Tangannya komen kan? Sudah mulai sekarang ya. Tinggalnya di Singaparna tapi statusnya nyampe Singapura kan? Tungguin gitu kan? Dan terlibat di situ. Itu pembuktian terbaik sekarang, muncul sekarang. Dan masalah paling banyak kan sekarang, Pak ya? ITE yang banyak diadili itu. Ya. Wa qadzafa hadza, suka nuduh dengan bukti yang tidak ada. Maaf, wa daraba hadza, senang berkelahi. Puncaknya wa safaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah, membawa nama agama dengan jalan yang tidak benar. Tembak sana, bom sana, dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu oleh Nabi jauh-jauh hari diingatkan. Hati-hati Pak, kalau ada aliran yang sedikit-sedikit lukai orang, menghukumi orang sekenanya, kata Nabi hati-hati. Karena kita itu sudah lengkap sekali aturannya, pakemnya sudah jelas. Ya. Jadi saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, waktu bom di Jalan Tamrin tuh, izin Pak Dirjen, teman-teman, Bapak Ibu. Itu saya sedang di Lampung, duar meledak. Itu pertanyaan pertama langsung bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang dengan sederhana sekali, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu pembuktian terbaik dari apa yang Nabi sampaikan dulu. Nah, orang-orang ini ketika pulang, ini spiritnya, hukum positifnya supaya kita koreksi diri, jangan sampai terjadi. Nanti tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Yang baiknya akan ditimbang karena Allah adil, tapi untuk nutup yang buruknya. Jadi kalau ada orang sholat, senang sekali usil pada orang dengan lisannya, dia caci maki orang, pahala sholatnya diberikan pada yang dicaci itu. Ada orang puasa, tapi saat yang bersamaan bikin hoax, maka pahala puasanya ditarik, ditutupkan pada dosa hoaxnya itu. Ada orang haji, saat bersamaan fitnah, orang diambil pahala haji diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis modalnya masih tersisa yang buruk. Pernah mencela orang, jadi habis modalnya. Maka itu yang disebut dengan bangkrut. Fatuliha finnar, dilemparkan ke neraka dulu untuk dicuci. Maka apa yang harus dilakukan saat masih hidup sebelum wafat? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka kata Allah dipesankan, bertakwalah engkau yang telah beriman, yang muslim. Jangan sampai pulang punya persoalan. Kumpul dengan teman-temanmu, lihat keluargamu, anak istrimu, tetanggamu, teman-temanmu di kantor, dalam pekerjaan, maka bangun silaturahim ini.
Dan ketika membangun silaturahim itu ayatnya tidak menggunakan amanu tapi nas. Karena boleh jadi perilaku yang tidak baik dilakukan itu bukan hanya pada orang Islam, mungkin pada non-muslim juga. Teman-teman yang hadir saat ini atau tersambung hybrid yang non-muslim, ingat ya, kalau ada orang Islam mencela non-muslim pun dia tetap berdosa. Itulah indahnya Islam. Akhlak sosial itu dihitung merata oleh Allah. Jangan dikira selesai, tidak. Ya, di era Nabi pun orang yang tidak menghormati hak orang lain itu dikecam oleh Nabi. Sekalipun objeknya Nasrani atau Yahudi. Untuk menunjukkan keadilan dalam Islam, sistemnya adalah komprehensif untuk semua. Saya tutup dengan sebuah kisah, bagaimana mengoptimalkan takwa yang terkait dengan kehidupan kita yang beragam dan dinamis. Imam Hasan al-Basri, di akhir kisah kami, tinggal di apartemen yang sederhana. Rumah susun sebetulnya. Bagian bawah, di atasnya Nasrani. Ternyata toilet yang di atas ini, pas tepat di bawahnya itu kamarnya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu orang soleh, ahli fikih, ahli Quran, ketaatannya luar biasa, dekat dengan Allah, sering mimpi ketemu Nabi. Toilet di atas bocor, Pak. Langsung ke bawah, di sampingnya tempat tidur beliau. Saya tanya dulu ya, kalau Bapak Ibu dalam posisi itu kira-kira bagaimana? Keluar, ingatkan tetangga ya. Ini levelnya agak tinggi, ini takwa yang tinggi, yang memang agak sulit menirunya, tapi kita bisa mencari cara lain yang terbaik. Beliau tidak pernah mengingatkan dan menegur tetangganya, tapi mencari solusi untuk menenangkan dirinya. Ambil ember, ditadahi di bawah. Setiap kali penuh, buang ganti lagi, buang ganti lagi. Ini kisah nyata, satu kali sakit. Nah, sakit tidak keluar, tetangga tahu. Yang Nasrani ini jenguk. Bagaimana ini kisahnya kok beda keyakinan masih mau jenguk? Kalau tidak membangun hubungan baik, mustahil bisa turun menjenguk. Imam besar loh. Turun ke bawah, dijenguk. Begitu dibuka, akan dipersilahkan masuk kamar. Kaget yang tetangga Nasrani ini. Bukan karena sakitnya Imam Hasan, tapi karena bocornya yang di atas yang beliau tahu itu dari tempatnya. Maka saking kagetnya beliau bertanya, "Ya Imam, mahadha, Imam, apa ini?" katanya kan. Jawabnya ringan sekali, "Hadi fajwah, ini tuh bocor." Ini bocor. "Kenapa Anda nggak bilang?" katanya kan. Apa jawabannya? "Kalau saya bisa tangani sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga?" Sudah berapa lama ini terjadi? 20 tahun. Tidak pernah diminta masuk Islam, tidak banyak ceramah tentang kemuliaan Islam, tidak pernah meminta masuk Islam lah begini begitu, tidak. Jatuh tersungkur mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Intinya bukan pada seseorang mesti berislam atau tidak berislam, karena Allah pun melarang seseorang memaksa. Orang yang maksa orang lain masuk Islam itu dihukumi dosa. La ikraha fiddin. Tapi orang Islam diminta menampilkan akhlak terbaik sehingga siapapun mengenal inilah real muslim itu seperti ini. Jadi saya mohon, Anda adalah hakim yang muslimah, tunjukkan bahwa Anda seorang muslim. Muslim tidak korupsi, Muslim tidak menipu, Muslim tidak berdusta, Muslim disiplin, Muslim sabar, dan Muslim berperilaku baik kepada sesama. Jaga itu, karena kehormatan itu yang akan kita bawa di hadapan Allah saat hisab. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita mengantarkan pada halal bihalal yang terbaik dan mewujudkan insan sempurna sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada kita.